Yo guys, balik lagi sama gue Rizal Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi market warna merah ya, merah merona seperti cabai merah guys, mantap ya. Ya, jadi gimana nih kabarnya kemarin waktu awal bulan September banyak yang komen ya. Mana bro, katanya market bakalan turun ngedam. Mana bro, malah naik ke 52.000. Mana bro, ya ini bro, ini. Ya jadi saya pengen sedikit sentil aja buat orang-orang yang terlalu overconfidence gitu ya di market gitu ya teman-teman ya. Terlalu overconfidence dan ya boom. Kita bisa lihat ya di sini teman-teman ya. Merah merona, perosotan guys, ini perosotan gitu kan. Jadi ya seperti yang sudah saya infokan, lebih baik kita berjaga-jaga saja ya. Lebih baik kita berjaga-jaga ya, sedia payung sebelum hujan ya, ketimbang kita over optimis dan lain sebagainya. Giliran kena banting seperti ini, stres, pusing gitu kan. Ada yang nanya, ini gimana bro, bakal naik lagi enggak dan lain sebagainya. Aduh, itu ya itulah ya teman-teman ya, makanya ya saya udah berapa kali mewanti-wanti adanya UFC gitu ya. Tapi banyak yang beberapa orang komen, aduh UFC-nya dalam banget gitulah, nggak mungkin lah ya kan, nggak mungkin lah, kuat kok Bitcoin di 45.000 dolar, kuat kok Bitcoin. Mana kuat guys, mana itu ya, tuh sampai sekitar 40.100-an gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita ini kan semua ini kita itu pemain receh doang ya, kita ini pemain receh ya kan, nggak ada apa-apanya lah dibanding elit-elit dibalik penggerak market Bitcoin ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa sama sekali overconfident. Kenapa? Karena kita bukan, istilahnya kita juga nggak bisa mempunyai power untuk menggerakkan market gitu ya. Makanya kita hanya bisa analisa, bukanlah memberi suatu kepastian. Karena kita, sekali lagi saya infokan ya, saya ingatkan, nggak punya kekuatan untuk menggerakkan market. Itu ya yang harus diperhatikan ya. Dan ya ini ABC correction sudah terjadi ya teman-teman ya. Dan target dari UFC sendiri ya, ini saya belum apa-apain dan tercapai nih sekitaran 40.000 sampai 42.000 dolar. Kemarin saya udah infokan ke kalian gitu ya. Nah, jika lo memang ya, di sini juga ada support nih teman-teman dari Ascending Broadening West ya, ini garis warna putih ini ya. Jika memang dia tidak mampu bertahan di area warna kuning ini teman-teman ya, OTW ke area keduanya nih. Nih yang saya tandai ini masih ada ya, masih ada, belum saya apa-apain nih. Panah. Ini adalah target penurunan UFC yang pertama ya. Lalu ini target yang kedua. Ya, kedua itu kisaran berapa? 35.000 sampai 37.500 dolar. Ya, jadi ini adalah dua area penting untuk si Bitcoin. Ya, sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan kembali ya. Untuk melanjutkan bull run-nya dia. Namun jika benar-benar harga di dump turun ya, support mana lagi yang bisa menjadi acuan? Itu kan pertanyaannya, yaitu adalah di sini 30.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi ini adalah 1, 2 dan ini 3 teman-teman ya. Jadi ada 3 untuk apa istilahnya support pentingnya si Bitcoin. Nah, yang paling kuatnya ini di 30.000. Tuh ya teman-teman ya. Ketika GBTC kemarin ini berapa kali ya hit area sini dan akhirnya boom. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. Untuk si Bitcoin memang dia masih mencoba lah, istilahnya mencoba ataupun struggling ya di kisaran 40.000 sampai 42.000 dolar, karena memang di situ menjadi support pertama yang cukup kuat untuk si Bitcoin. Kemudian juga ngebahas sedikit tentang tapering ya. Ini kan baru menjelang tapering. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya, awal-awal bulan itu dinaikin dulu, dia dinaikin kan. Orang kemarin juga analisanya kan biasanya kisaran 50.000 sampai 51.000-an, tapi dia hit sampai sekitar 52.000-an sekian gitu kan. Nah, jadi memang untuk awal bulan ini dipancing dulu di up dulu. Di up orang makin confident ya, orang mungkin udah lumayan banyak yang nggak percaya market bakalan dump atau apa, ya udah. Makin FOMO akhirnya sekali dibanting nggak ada obat. Nih, sekali dibanting nggak ada obat, guys. Ya ini udah kelihatan banget nih, sengaja banget. Ya kan, sekali dibanting gak ada obat, terus dinaikin perlahan dulu ya, lalu turun lagi, sama seperti yang sudah saya infokan biasanya ya. Waktu itu kan saya udah infokan seperti ini teman-teman. Nah ya, ketika dia ngedam gini ya teman-teman ya, nih ketika ngedam gini ya, dia naik dulu nih, dinaikin dulu sebelum melanjut mengalami penurunan. Ini juga nih, naik dulu ya, terus mengalami penurunan. Nah ini juga naik dulu terus turun lagi seperti ini teman-teman. Nah makanya ini naik dulu turun lagi ya, baru dinaikkan kembali, turun lagi, didam lagi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu udah saya infokan ya, siklusnya seperti itu biasanya, dan ternyata terulang lagi ya seperti ini. Dinaikin dulu ya,
kemudian diturunin, dinaikin kembali, baru didam lagi gitu ya. Dan ini terjadi ya. Jadi memang sebelumnya sudah saya infokan, biasanya siklusnya seperti itu. Kalau misalkan kita melihat beberapa pattern yang lalu gitu dari histori si Bitcoin ketika mengalami dump. Jadi memang udah naik dulu, dihempaskan ya kan, dinaikkan lagi, dihempaskan lagi. Nah, jadi ini adalah ya menurut saya sih dua area inilah. Ya, dua area ini adalah benar-benar area pentingnya untuk si Bitcoin bisa melanjutkan istilahnya reversal gitu ya teman-teman. Cuman memang sekarang ini belum ada tanda-tanda khusus atau signifikan gitu ya. Nah, dia harus bertahan dulu di level ini. Menjelang juga bakalan pembahasan tapering gitu kan sekitar tanggal 23. Jadi banyak yang nanya itu pasti tapering nggak ya? Belum tentu itu kan teman-teman ya. Itu kan tergantung mereka mau tapering atau enggak ya. Dan mungkin ya bisa aja nanti udah ketika tanggal di situ ya mungkin diundur, bisa aja sampai tanggal yang nggak ditentukan, bisa aja gitu teman-teman ya. Ataupun malah dilakukan tapering ya bisa aja gitu, nggak ada yang nggak mungkin ya. Memang lebih baik kita sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi kalau kita berpikir sebagai bandar juga ya, bandar itu ya nggak bakalan ini teman-teman ya, mau ngasih tahu hari damnya ya ketika mereka serok bawah ya, nggak mau bagi-bagi gitu guys. Bandar gitu kan mereka juga nggak bodoh kalau menurut saya ya. Mereka ketika orang-orang nggak siap ya teman-teman ya, ketika orang-orang nggak siap ya mereka naikin dulu nih. Oh orang-orang mulai percaya diri lagi, ya udah orang-orang hilang rasa takutnya gitu kan, akhirnya didam sama mereka ya kan. Waktu didam ya mereka serok bawah. Nah ini kan orang-orang kebanyakan takut, nunggu lagi. Nah ketika semakin nunggu ya kan, waktu di hari hanya market dikasih nih naik dinaikin marketnya, orang-orang udah ketinggalan harga. Bisa aja nggak kayak gitu? Bisa aja gitu ya. Kalau bandar seperti itu bisa nggak? Menurut saya bisa aja ya, wajar-wajar aja. Karena kenapa, sekali lagi bandar mana ada sih yang mau kasih tahu ini gue mau dam loh, lu jual deh. Mana ada kayak gitu. Emang kita siapanya mereka gitu kan. Dan ya itulah yang harus kita antisipasi. Bisa aja nanti menjelang hari H atau beberapa hari kemudian malah market reversal gitu kan, hijau rebound kembali. Bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ketika orang-orang makin takut siap-siap nih, oh jaring nih, Bitcoin di 20.000, oh Bitcoin di 15.000, nggak nyampe situ udah rebound marketnya gitu kan. Ya bisa aja gitu kan. Jadi memang kalau yang mau cicil di area-area sekarang, cicil gitu ya teman-teman ya, untuk altcoin yang fundamentalnya bagus dan aktif gitu ya, minimal masuk top 10 atau top 20 market cap gitu ya. Jadi ya itu yang harus saya infokan sekali lagi mengenai Bitcoin ini sendiri ya. Kita lihat dominasi di si Bitcoin juga mengalami penurunan sebentar ya guys ya. Oke, jadi memang ini untuk Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin ya, dia kepentok atau nggak ke-reject ya dari EMA 200 time frame 4 jam, dan akhirnya dia koreksi nih ke supportnya dan akan cenderung bertemu dengan atau mendites MA 50 nya atau sekitar 41,5 ya. Jadi memang ini bagus juga lah untuk altcoin. Cuman memang kita berharap Bitcoin itu ya sideways atau mengalami kenaikan sedikit lah. Namun Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin ini cenderung mengalami penurunan. Itu yang kita harapkan untuk pergerakan altcoin bisa lebih bagus ya. Next lagi kita bahas untuk Bitcoin versi rupiah ya. Time frame satu harinya kita bisa lihat dia meretest MA 100 ya nih, garis warna ungu ini. Nah jadi ini juga memang sudah masuk area target WFC kita itu teman-teman ya. Nah di sini adalah titik pentingnya, dia benar-benar lihatnya meretest MA 100 nya nih ya. Itu kisaran berapa? Kisaran 588 jutaan lah untuk si Bitcoin, dan dia juga mulai masuk area oversold ya. Jadi memang kita berharap ya kisaran-kisaran ini ya, kisaran posisi-posisi 580 jutaan itu adalah titik terakhir WFC. Itu yang kita harapkan sebelum dia market mengalami rebound kembali untuk lanjut buluran gitu ya. Cuman memang kita harus berhati-hati ya. Next lagi yang lebih bawahnya lagi itu kisaran berapa ya teman-teman ya? Itu kisaran sekitar 430 juta sampai 460 jutaan teman-teman, kisaran itu ya untuk next lagi bawahnya dari si Bitcoin. Jadi memang itu yang harus diperhatikan untuk si Bitcoinnya ya teman-teman sekali lagi. Jadi itu aja mengenai info Bitcoin ya. Next lagi kita lihat untuk BNB dan ETH ya teman-teman. Banyak banget yang nanya, ini BNB gimana nih, ETH gimana gitu kan. Kita cek untuk BNB-nya. Nah time frame 1 day-nya ya, 1 harinya juga dia retest nih. Bahkan sudah amblas ke bawah ya teman-teman di MA 100-an nih tuh ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga untuk si BNB-nya, kita bisa lihat di sini ya. Beberapa kali juga menjadi tahanan nih. Nah ya kisaran-kisaran berapa? 5 juta rupiah. Jadi dia masih tertahan cukup kuat di area 5 juta rupiah ini
Itu ya. Lalu yang nanyain lagi di bawahnya itu kisaran berapa bro untuk si BNB-nya ini sendiri teman-teman. Nah di sini ya kisaran 4,4 sampai sekitar 4,6 juta. Nah lalu bawahnya lagi ya, ketika market dump kemarin itu di sini teman-teman, kisaran-kisaran ini kisaran berapa? Kisaran 3,7 lah ya nih, 3,7 sampai 3,9 juta ya. Jadi ini ada beberapa titik yang bisa kalian cicil beli kalau mau gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa juga, saya cuman infoin aja ini pakai time frame satu harinya aja teman-teman ya, karena market lagi begini ya udah pakai time frame satu hari aja. Dia juga sudah masuk area oversold nih teman-teman ya. Jadi ya berharap soon ya teman-teman ya, dia market mengalami pemulihan lah. Kemudian kita lihat untuk ETH atau Ethereum-nya teman-teman ya. Oke. Nah, dia lebih bagus ya ketimbang si BNB ya, karena memang masih berada di atas EMA 100 dan 200-an nih. Tuh, yang masih cakep. Ya. Terakhir memang dia ini sampai di 40 juta nih. Wah, ya guys ya. Di 40 juta, dan memang kita bisa lihat di sini ya beberapa kali dia menjadi resisten di sini. Nah, di area sini nih. Tuh ya, berapa kali menjadi resisten, jadi next menjadi new support gitu ya. Cuman dia baru pullback sekali ini ya. Masih kemungkinan nggak dia retest ke sekitaran berapa? Di MA 100 atau MA 200 masih mungkin sekali. Itu kisaran 38 juta sampai sekitar 40 jutaan lah kisaran-kisaran ini teman-teman. Ya, jadi masih mungkin aja untuk si ETH, yang nggak ada yang nggak mungkin guys. Yaitu dia juga sudah breakout dari base-nya ya. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya di kisaran 43 sampai 47 juta ini ya teman-teman, dan akhirnya dia mulai masuk kembali ke base-nya ya untuk si ETH ini sendiri. Lalu untuk lebih bawahnya lagi itu di kisaran berapa untuk ETH ya guys ya. Ini ya teman-teman, base lebih bawahnya lagi untuk si ETH atau Ethereum ya, itu kisaran berapa? Itu di kisaran 25 jutaan ya sampai sekitar 28 jutaan sekian. Jadi ini ada beberapa area ya yang harus diperhatikan untuk pergerakan si ETH atau Ethereum ini sendiri ya teman-teman ya di sini. Oke ya. Jadi ini sekilas untuk saya bahas Bitcoin, BNB, Ethereum gitu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin malaman akan saya update ya mengenai rekomendasi koin lagi untuk kalian. Itu aja, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.